밤이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Suhito SEMSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta kemudahan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Atia Arajak dengan NPM 022722111027, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan etnografi dan saya akan mereview jurnal dengan judul Peranan Media Sosial sebagai Agen Sosialisasi Halal dalam Membangun Kesadaran Halal, Studi Etnografi. Jurnal ini saya peroleh melalui salah satu website yaitu Google Scholar. Sebelum saya masuk pada pembahasan penelitian, saya akan menjelaskan tentang pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi merupakan metode penelitian kualitatif yang mendalami dan menganalisis fenomena sosial dalam konteks online. Dalam pendekatan etnografi, pengamatan dan interaksi secara online dinilai sebagai refleksi budaya yang menghasilkan pemahaman manusia yang mendalam. Pendekatan etnografi bersifat naturalistik, imersif, deskriptif, intuitif, mudah beradaptasi dan fokus pada konteks. Dalam pendekatan ini, peneliti secara aktif terlibat dalam komunitas atau lingkungan online yang mereka teliti. Seringkali dengan menjadi anggota aktif dalam platform atau jaringan sosial yang dipilih. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, di mana peneliti menyaksikan dan terlibat dalam interaksi serta aktivitas online yang terjadi di dalam komunitas tersebut. Data dikumpulkan dari berbagai sumber online seperti forum diskusi, grup media sosial, blog, atau platform komunikasi lainnya, dan dapat berupa teks, gambar, atau video. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola, tema, dan dinamika dalam perilaku interaksi dan budaya di dalam komunitas tersebut. Hasil analisis digunakan untuk memahami lebih lanjut tentang norma, nilai, identitas, dan dinamika sosial di dalam komunitas online yang diteliti. Dengan pendekatan ini, etnografi memberikan wawasan yang mendalam tentang fenomena online yang kompleks dan berkembang, serta memungkinkan peneliti untuk menjelajahi realitas sosial dalam konteks digital dengan lebih baik. Masuk pada pembahasan. Penelitian ini dimotivasi oleh kebutuhan untuk menyoroti tantangan terkait dengan label halal palsu dan pentingnya penyebaran informasi yang akurat melalui media sosial untuk melindungi konsumen dari penipuan terkait kehalalan produk, serta untuk mengeksplorasi peran media sosial khususnya platform Instagram dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kehalalan produk. Dengan demikian, motivasi utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang peran media sosial dalam sosialisasi informasi halal dan untuk memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran halal yang lebih baik di masyarakat. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi peran media sosial sebagai agen sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran halal di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana media sosial digunakan sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan dan informasi tentang halal kepada masyarakat, serta untuk mengidentifikasi dampaknya dalam membentuk sikap dan perilaku konsumen terkait produk halal, sehingga dapat membentuk kesadaran halal yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat muslim. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas media sosial dalam meningkatkan kesadaran halal dan memperkuat hubungan antara informasi halal yang disebarkan melalui platform media sosial dengan keputusan konsumsi masyarakat.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode etnografi dengan melakukan observasi dan wawancara online. Etnografi adalah pendekatan interpretatif untuk belajar perilaku konsumen dari berbagai budaya dan komunitas di dunia maya atau internet. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian komunitas virtual di media sosial Facebook dan Instagram dengan menggunakan kata kunci dan hashtag tertentu. Data yang terkumpul dari komunikasi melalui komputer atau komunikasi berbasis komputer kemudian disaring dan dikodekan menggunakan kata kunci. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipasi dan wawancara online. Data yang dikumpulkan mencakup komunikasi yang terjadi dalam komunitas virtual tentang halal di media sosial Instagram dan Facebook. Objek penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti memiliki data yang detail dan banyak, jumlah pengikut yang banyak, interaksi aktif antar entitas dalam komunitas, serta aktif di media sosial dengan periode dan jumlah postingan yang signifikan. Pendekatan etnografi digunakan untuk mengidentifikasi tren industri dan preferensi konsumen, membantu mengembangkan produk dan strategi pemasaran, serta memahami perilaku dan kesadaran halal masyarakat melalui analisis data yang diperoleh dari komunikasi online. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh wawasan mendalam tentang bagaimana media sosial berperan dalam sosialisasi informasi halal dan membangun kesadaran halal di masyarakat. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini menyoroti peran media sosial sebagai agen sosialisasi dalam membangun kesadaran halal di masyarakat. Penelitian ini difokuskan kepada postingan yang diunggah oleh akun Halal Corner atas dasar banyaknya interaksi terhadap suatu postingan. Dari hasil observasi yang dilakukan terdapat 7 postingan di akun Halal Corner di Instagram yang dipakai sebagai objek kajian. Postingan-postingan yang dipilih sebagai objek kajian ini berdasarkan banyaknya interaksi dari akun Halal Corner di Instagram yang memberikan gambaran tentang topik-topik yang menarik minat dan keterlibatan pengguna. 1. Dampak mengonsumsi barang haram. Postingan ini membahas dampak dari mengonsumsi barang haram. Postingan ini menarik perhatian pengguna dan memunculkan diskusi mengenai pentingnya menghindari barang haram dalam konsumsi sehari-hari. 2. Kehalalan popok bayi dan masa kadaluarsa. Postingan ini fokus pada kehalalan popok bayi dan masa kadaluarsa. Postingan ini menimbulkan pertanyaan tentang kehalalan produk popok bayi dan informasi mengenai masa kadaluarsa produk tersebut. 3. RUM dan Essence. RUM dinyatakan haram oleh MUI. Yang keempat, gambar skema produk dari babi dan produk turunannya. Postingan ini menggambarkan skema produk dari babi dan produk turunannya. Yang kelima, berbagai macam istilah daging babi dalam berbagai makanan. Postingan ini memunculkan diskusi tentang penggunaan daging babi dalam makanan dan dampaknya. 6. Penamaan bakon. Postingan ini menarik perhatian pengguna yang ingin mengetahui informasi terkait hukum dan penamaan bakon. 7. Kehalalan kopi terkait dengan adanya bahan tambahan. Postingan ini memunculkan diskusi tentang kehalalan kopi dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Postingan-postingan ini dipilih karena mendapatkan banyak interaksi dari pengguna yang menunjukkan minat dan keterlibatan yang tinggi terhadap konten tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam penelitian ini, terdapat beberapa analisis yang dapat dijabarkan. Yang pertama, peningkatan kesadaran halal melalui media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial seperti Instagram dapat berperan sebagai agen sosialisasi halal yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kehalalan produk. Yang kedua, peran media sosial dalam mencari informasi halal. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial menjadi sumber informasi utama bagi individu yang mencari produk halal, terutama ketika berada di luar negeri atau di daerah di mana Muslim menjadi minoritas. Yang ketiga, keterlibatan komunitas virtual dalam kesadaran halal. Analisis terhadap interaksi dan konten dalam komunitas virtual Halal Corner juga mengungkapkan bahwa
kesadaran halal cenderung lebih tinggi ketika individu terlibat dalam diskusi dan pertukaran informasi terkait kehalalan produk. Yang keempat, tantangan label halal palsu. Penelitian juga menyoroti tantangan terkait dengan label halal palsu yang dapat menyesatkan konsumen. Hal ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam memilih produk berlabel halal dan pentingnya menyebarkan informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial. Penelitian ini membahas peran media sosial sebagai agen sosialisasi halal dengan fokus pada akun Halal Corner di Instagram. Dalam jurnal ini, pembahasan utamanya berkisar pada peran media sosial sebagai agen sosialisasi halal dalam membangun kesadaran halal di masyarakat. Konsep halal dan haram yang merupakan istilah Al-Quran menjadi fokus utama dalam konteks produk makanan dan minuman. Halal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diizinkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan dengan memperhatikan cara perolehannya. Dasar keharusan mengonsumsi makanan halal tercantum dalam Al-Quran dan hadis, yang menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan kehalalan produk. Dengan demikian, hasil dan pembahasan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang penting dalam sosialisasi informasi halal dan membangun kesadaran halal di masyarakat. Melalui konten yang disebarkan di platform media sosial seperti Instagram, informasi tentang produk halal dapat disampaikan secara efektif kepada masyarakat. Penelitian ini memiliki kelebihan dalam relevansi topik yang penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kehalalan produk serta pemilihan objek kajian yang relevan berdasarkan interaksi pengguna pada akun Instagram Halal Corner. Pendekatan etnografi yang digunakan juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang perilaku dan interaksi pengguna dalam konteks media sosial. Namun, terdapat beberapa kelemahan seperti keterbatasan data primer yang dapat mempengaruhi kedalaman analisis, serta keterbatasan dalam generalisasi hasil penelitian terhadap populasi yang lebih luas. Selain itu, keterbatasan ruang lingkup topik yang dibahas juga menjadi pertimbangan penting untuk diperluas agar pemahaman tentang peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran halal menjadi lebih komprehensif. Namun, perlu dilakukan pengembangan metodologi dan perluasan cakupan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan representatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa media sosial, khususnya platform seperti Instagram, memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kehalalan produk. Komunitas virtual seperti Halal Corner menjadi wadah efektif untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya memperhatikan kehalalan produk dalam konsumsi sehari-hari. Interaksi dan konten yang disajikan dalam komunitas tersebut memberikan kontribusi positif dalam membangun kesadaran halal dan mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih produk halal. Tantangan terkait dengan label halal palsu juga menyoroti perlunya penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial untuk menghindari penipuan terkait kehalalan produk. Kesadaran halal yang sudah terbentuk akan berpengaruh kepada sikap dan membentuk perilaku halal. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.